Assalamualaikum, selamat datang di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Nirma. Dengan moto belajar IPA gampang, asyik, dan menyenangkan. Ibu harap kalian bisa mengikutinya dan menyimaknya dengan baik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menunjukkan bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang ketiga, menunjukkan bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Yang keempat, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Yang kelima, menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang keenam, menjelaskan siklus menstruasi dan haid. Yang ketujuh, menjelaskan kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang kedelapan, menjelaskan cara-cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi pada manusia terdiri atas organ reproduksi pria dan wanita. Organ reproduksi pria terdiri atas penis, testis, dan uretra. Organ reproduksi wanita terdiri atas ovarium, uterus, dan vagina. Sekarang, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terdiri atas bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri atas penis dan skrotum. Bagian dalam terdiri atas testis, saluran reproduksi, kelenjar pelengkap, dan uretra. Organ-organ reproduksi pria mulai berkembang pada saat usia 9-15 tahun dan berhenti perkembangannya di usia 20 tahun. Penis tersusun dari jaringan otot dan spons, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon reproduksi. Testis terletak di dalam skrotum atau kantung pelir. Fungsi dari skrotum adalah mengatur temperatur testis agar sesuai untuk pembentukan sperma. Testis terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Yang kedua, seleidik yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang ketiga, tunika albuginea, yaitu lapisan pembungkus testis. Hormon testosteron dihasilkan oleh testis yang berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri-ciri kelamin sekunder seperti mulai tumbuhnya kumis, membesarnya jakun, dan tumbuhnya rambut-rambut pada daerah tertentu, serta memelihara ciri-ciri kelamin sekunder dan mempengaruhi proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Saluran reproduksi pada pria berfungsi untuk menampung sementara dan menyalurkan sperma yang dihasilkan oleh testis hingga sampai pada saluran pelepasan sperma. Terdiri atas 4 bagian: tubulus recti, saluran eferensia, saluran epididymis, dan saluran deferensia atau vas deferens. Pada gambar terlihat ini adalah saluran epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sel sperma.
Kemudian saluran deferensia atau vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang menuju uretra. Kelenjar tambahan pada saluran reproduksi pria terdiri atas kantong semen atau vesikula seminalis yang berfungsi untuk menampung semen sebagai nutrisi bagi sperma. Kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan berwarna putih susu bersifat basah yang berfungsi untuk melindungi sperma dari suasana asam pada saluran reproduksi wanita. Yang ketiga, kelenjar Cowper yang berfungsi menghasilkan lendir sebagai cairan pelicin. Uretra. Uretra merupakan saluran yang dilewati sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah kantong semen, ini kelenjar prostat, ini kelenjar Cowper, dan ini adalah uretra. Sekarang marilah kita berlatih mengenai bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang pertama yang ditunjuk adalah ureter, yang kedua kantung kemih, yang ketiga uretra, yang keempat penis, kemudian vas deferens, kemudian epididymis, testis, skrotum, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita terdiri atas ovarium. Ovarium adalah organ penghasil sel telur atau ovum. Wanita memiliki 2 ovarium di kedua sisi rahim yang berukuran seperti buah anggur. Kemudian saluran telur atau ovidak atau disebut juga tuba falopi merupakan saluran yang dilalui telur dari ovarium menuju rahim. Pada tuba falopila terjadi proses fertilisasi atau pertemuan sel telur dengan sel sperma. Uterus atau rahim merupakan rongga yang luas tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran dan tempat keluarnya darah menstruasi. Sekarang marilah kita berlatih. Yang pertama, uterus, kemudian tuba falopi, kemudian ovarium, serviks atau leher rahim, vagina, dan endometrium atau dinding rahim. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis, dinamakan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi ketika menginjak usia belasan tahun. Proses pembentukan sperma melalui pembelahan meiosis, seperti yang telah kalian pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Mula-mula sel induk sperma atau spermatogonium akan membelah secara mitosis beberapa kali, menghasilkan banyak spermatogonium. Sebagian dari sel spermatogonium terus membelah secara mitosis, sedangkan sebagian yang lain membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis tahap 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis tahap 2, menghasilkan 2 sel spermatid. Sel-sel spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi sel-sel spermatozoa atau sel sperma. Berikut ini adalah gambar skema spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam dinding saluran tubulus seminiferus. Di dalam dinding saluran tubulus seminiferus dihasilkan spermatogonium
atau sel induk sperma yang akan membelah secara mitosis beberapa kali sehingga dihasilkan begitu banyaknya spermatogonium yang memiliki jumlah kromosom 46 buah. Kemudian sebagian dari spermatogonium akan membesar membentuk spermatosit primer yang memiliki jumlah kromosom tetap 46 kromosom. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis tahap 1 sehingga dihasilkan spermatosit sekunder yang memiliki jumlah kromosom 23 buah atau separuh dari jumlah kromosom sel induk sperma. Spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis tahap 2 menghasilkan spermatid yang memiliki jumlah kromosom 23 buah. Selanjutnya spermatid akan membesar sehingga terbentuknya sperma dewasa yang mempunyai ekor. Dan sperma yang sudah berekor ini akan kembali dimatangkan dan ditampung di dalam epididymis. Setelah sperma matang di dalam epididymis, maka sperma akan dikeluarkan melalui saluran vas deferens, kemudian melewati kelenjar-kelenjar pelengkap dan kemudian dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam tubuh embrio atau fetus terdapat sekitar 600.000 sel induk telur atau oogonium. Pada umur embrio 5 bulan, oogonium memperbanyak diri secara mitosis, membentuk lebih kurang 7 juta oosit primer. Setelah itu, terjadi pengurangan jumlah oosit primer sampai lahir. Pada saat embrio berumur 6 bulan, oosit primer berada dalam tahap meiosis 1, khususnya berada pada tahap profase 1. Setelah masuk masa pubertas dan perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, saat itu kelenjar hipofisis menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang oosit primer untuk melanjutkan pembelahan. Oosit primer membelah menjadi 2 sel yang ukurannya tidak sama. Sel yang berukuran kecil disebut badan polar pertama, sedangkan sel yang berukuran besar disebut oosit sekunder. Badan polar membelah secara meiosis tahap 2, menghasilkan 2 badan polar. Oosit sekunder membelah meiosis tahap 2 menghasilkan 1 sel yang besar disebut ootit dan 1 sel badan polar. Sel ootit akan berkembang menjadi sel telur atau ovum, sementara badan polar akan hancur. Gambar berikut akan menjelaskan tentang skema oogenesis atau tahapan-tahapan oogenesis, dimulai dari tahapan oogonium. Oogonium memiliki jumlah kromosom 46 buah. Oogonium akan membesar sebagian menjadi oosit primer. Oosit primer mempunyai jumlah kromosom 46 buah. Oosit primer kemudian akan membelah menjadi 2, satu sel berukuran kecil disebut badan polar, kemudian 1 sel lagi berukuran besar disebut oosit sekunder. Masing-masing akan memiliki jumlah kromosom 23 buah atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kemudian oosit sekunder akan membelah secara meiosis tahap 2 menghasilkan 2 sel, yaitu sel telur dan badan polar. Masing-masing memiliki jumlah kromosom 23 buah atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Setelur akan dimatangkan 1 bulan 1 buah pada saat seorang wanita mengalami pubertas, sementara badan polar akan hancur. Sekarang kita masuk ke proses ovulasi dan fertilisasi. Apakah yang dimaksud dengan ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa keluarnya ovum yang telah masak. Biasanya setiap ovulasi dihasilkan 1 ovum dan itu terjadi 1 bulan 1 kali. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau meleburnya sel ovum dengan sel sperma. Gambar berikut Sekarang kita masuk ke proses ovulasi dan fertilisasi.
Apakah yang dimaksud dengan ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa keluarnya ovum yang telah masak. Biasanya setiap ovulasi dihasilkan satu ovum dan itu terjadi 1 bulan 1 kali. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau meleburnya sel ovum dengan sel sperma. Gambar berikut menjelaskan tentang tahapan ovulasi dan fertilisasi. Ovulasi dimulai dari ovarium. Ovarium akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang, kemudian ditangkap oleh lengan-lengan infundibulum, kemudian akan dibawa terus menuju tuba falopi. Di tuba falopi, sel telur akan bertemu dengan sel sperma yang disebut dengan fertilisasi. Hasil fertilisasi adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan banyak sel atau bola-bola sel yang disebut dengan morula. Morula akan terbentuk rongga di tengahnya disebut dengan tahapan blastula. Blastula kemudian akan bergerak menuju dinding rahim dan kemudian tertanam di dinding rahim dan selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Secara periodik, ovum yang matang akan dikeluarkan dari ovarium. Ovum akan bergerak menuju rahim. Rahim secara periodik akan mengalami penebalan dinding sebagai persiapan menerima zigot hasil fertilisasi. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka ovum dan dinding rahim akan luruh keluar dari rahim sebagai menstruasi atau haid. Siklus menstruasi rata-rata 28 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon reproduksi. Saat menjelang dan sesudah menstruasi, sebagai remaja perempuan diliputi suasana yang tidak menentu, perasaan yang kurang nyaman, cepat marah, tersinggung, dan terasa sakit di sekitar rahim. Gambar berikut itu menjelaskan tentang proses menstruasi selama 1 bulan. Hari pertama sampai hari kelima itu terjadi pematangan sel telur, sementara dinding rahim mengalami peluruhan. Hari ke-6 sampai hari ke-14, setelur semakin dimatangkan sementara dinding rahim kembali mengalami penebalan. Hari ke-15 sampai hari ke-28, tepatnya di hari ke-15 itu terjadi ovulasi atau pelepasan setelur dari ovarium. Dinding rahim semakin menebal. Jika terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan dinding rahim sudah menebal untuk menangkap embrio. Embrio akan tumbuh nanti menjadi anak bayi. Jika tidak terjadi fertilisasi atau pertemuan sel telur dengan sel sperma, maka dinding rahim akan kembali meluruh yang disebut dengan menstruasi, dan proses ini akan selalu berulang terus selama 1 bulan. Hormon-hormon yang berperan pada siklus reproduksi wanita. Yang pertama, gonadotropin dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Gonadotropin akan merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH akan merangsang perkembangan sel-sel folikel atau tempat oosit berada. Kemudian terbentuklah folikel yang masak. Folikel yang masak disebut folikel de Graaff dan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi merangsang pembelahan sel-sel dinding rahim, bertanggung jawab terhadap ciri-ciri sekunder anak perempuan, menghambat pembentukan FSH oleh hipofisis, dan merangsang hipofisis menghasilkan luteinizing hormon. Luteinizing hormon berperanan merangsang pemasakan folikel de Graaff untuk melakukan ovulasi, umumnya pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Hormon progesteron dihasilkan oleh indung telur atau ovarium, berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jaringan dinding rahim atau endometrium.
Kelainan dan kesehatan pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia, baik pada pria maupun wanita, dapat mengalami kelainan atau menderita penyakit tertentu. Tugas kalian di rumah adalah: yang pertama, carilah jenis-jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia beserta gejala-gejala atau tanda-tandanya. Yang kedua, carilah cara-cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Tugas kalian kerjakan di buku catatan, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga hal ini bermanfaat. Jika ada kalian yang kurang mengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar.